retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bayu Nurholi. Ketemu lagi dengan saya. Dan di kesempatan kali ini, sebenarnya video ini adalah video part ketiga ya dari series menelisik kejayaan jalur kereta api Banjar Cijulang. Sekarang kita masih ditemani oleh Pak Tumino sebagai pemandu kita. Kemana? Baca barera mah tuh lah. Kita tapi kayak tanya saja. Pilih koyok terang dari kalapan. Nah, ada berapa lihat kan. Oh, apa ya rel mah iya berarti enggak? Rel mah iya. Oh iya. Oh berarti lempeng tadi tuh. Jalan dia. Tahanap. Coba. Beres heula sabar heula mah. Ayo ulah coba keoprakan. Kita kalah gerak kita apa dituara. Jadi di part ketiga ini tujuan kita salah satunya melihat semen beton sisa dari pembangunan terowongan Wilhelmina yang katanya dibuang ke aliran sungai yang ternyata dekat. Adanya ya di sebelah kanan ya, kalau dari Wilhelmina kalau keluar menuju ke Pangandaran itu ada di aliran sungai di bawah sini. Kemudian tujuan kita mungkin bakal ke jembatan beton kalau warga bilangnya ya, atau juga jembatan Cipanerekean. Iya, semen. Nah ini dia beton atau semen sisa dari pembangunan terowongan Wilhelmina yang tidak digunakan dikarenakan mungkin tercampur air ya sebelum digunakan, jadi dibuang ke aliran sungai sini. Nanti habis ini kita bakal menyusuri jalur rel kereta menuju Cijulang. Nanti kita bakal melalui Karangnini, kemudian bakal tembus ke jembatan Cipanerekean yang terletak di Putra Pinggan. Beliau juga menuturkan kalau musim hujan itu aliran sungainya itu sangat deras sehingga batuan dari atas itu longsor. Tetapi bongkahan beton ini sejak beliau masih kecil pun tidak berpindah, posisinya masih di situ aja. Mungkin walaupun kecil tapi berat ya, sehingga sulit untuk dipindahkan. Kemarin tadi ya kirim itu. Sekarang kita melanjutkan perjalanan menuju ke jembatan Panerekean. Tetapi nanti kita itu mengikuti jalur kereta, bekas jalur kereta, dan juga melihat beberapa bekas jembatan yang hanya tersisa pondasinya saja.
Itu pun beliau katanya pondasinya itu di bagian bawahnya itu sudah dibikin kropos ya, jadi si besi pondasi untuk penyangga jembatan itu udah diambil, jadi sisa paling hanya beton-beton separuh. Nah, yang kita ikuti ini sekarang ini adalah bekas dari jalur rel kereta apinya yang membelah Bukit Batuan antara kanan dan kirinya. Bisa dilihat ya, di sebelah kanan dan kirinya ini adalah gunung batu. Jadi dibelah menggunakan alat peledak atau dinamit pada masa pembangunan jalur kereta api menuju ke Cijulang ini. Nanti di depan kita akan berhenti dulu melihat sisa dari jembatan. Kalau warga sekitar bilangnya Pambokongan. Ya, kita lumayan ya mengikuti jalur trek yang ada. Sudah mulai lebat, rimbun oleh rumput juga. Aman. Dan juga di kesulitannya itu saya mengambil atau membawa kendaraan yang bukan diperuntukannya. Jadi jembatan Pambokongan ini tidak jauh ya jaraknya dari terowongan Wilhelmina, mungkin sekitar 1 kilo lebih, kalau 2 kilo kurang kayaknya. Karena mungkin treknya aja yang susah, jadi rasanya jauh. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman, jalur treknya itu apa adanya. Kata Pak Tumino juga kalau misalnya lagi musim hujan, jalur ini nggak bisa dilewati ya. Ini itu bekas jalur jalan kereta api. Ayo rel ke mana ka dia? Naon Oh ka dia? Tungguin teh. Tapi jangkung tuh jika cek cepit tuh. Di sini kita harus berjalan kaki dikarenakan treknya yang tidak memungkinkan ya untuk kendaraan. Jadi nanti itu kita habis melihat dari jembatan Pambokongan ini, nanti kita melintir dulu ya, tidak mengikuti jalur rel kereta. Kita bakal masuk ke Karangnini, kawasan Karangnini. Nanti dari Karangnini kita bakal lanjut ke jembatan Panerekean. Oh aja monyet. Oh iya mau batuna ya enak malah. Bisa dilihat sendiri ya bekas rel keretanya itu. Jadi kalau kita ingin melihat jembatan Pambokongan harus membabat sebagian rumput dan juga ilalang, dikarenakan sangat lebat dan juga sudah lama nggak ada pembersihan ya dari pecinta kereta api dan juga pihak KAI juga. Mudah-mudahan kedepannya ada reaktivasi, paling nggak pembersihan lah atau pembugaran lahan agar nggak terbengkalai seperti ini. Dan ini sisa dari jembatan Pambokongan. Yang tersisa sekarang hanyalah tembok beton bekas pondasi dari jembatan tersebut.
Itu pun bawahnya sudah dikerik ya, atau dibobok kalau dari bahasa Sunda, dibobok. Jadi si besi pondasi untuk cor-coran jembatannya itu udah diambil dari dalam, dari bawah maksudnya. Jadi sangat disayangkan ya, bangunan bersejarah seperti ini malah dirusak, bahkan dicuri. Ya, kita kamar ada pihak ya. Kalura beusi. Oh, kantor pas pihak tower gitu. Wih, ka ditu jalanan. Oh, itu nyasar teh kan. Sekarang kita bakal melanjutkan perjalanan menuju ke jembatan beton oleh warga sekitar disebutnya, atau jembatan Cipanerekean yang terletak di Putra Pinggan. Tetapi kita harus melewati kawasan Karangneni atau wisata Karangneni terlebih dahulu. Jadi ini nanti tembusnya itu masuk ke kawasan Karangneni. Bisa dilihat ya, jalur trek yang kita lewati cukup ekstrim ya untuk ukuran motor saya, karena motor saya bukan diperuntukkan untuk jalur seperti ini. Mungkin kalau motor terabasan atau motor trail mungkin habitatnya, tapi kalau saya ini maksain masuknya ini motor kayak gini. Sekarang kita udah memasuki kawasan Karangneni. Di sini pun terdapat jembatan, mungkin sisa peninggalan Belanda juga ya, sama umurnya. Karena dilihat dari konstruksinya juga sama, besinya juga bahan besi tua ya, besi lama. Kita sekarang udah memasuki kawasan Karangneni. Nanti mungkin kita bakal melihat ke area pantainya. Jadi yang kita ikutin ini bukan jalur atau jalan bekas rel kereta ya. Kita melintir, kalau bisa dibilang ini jalan terobosan ke kawasan Karangneni lewat belakang. Pembuyutan.
Nah, di sini kita udah memasuki areal pantai wisata Karangnini. Nah, di sini pun Oh iya, Pak Bang, nih, Tumino menuturkan bahwa nanti kita itu bakal lewat jalur rel lagi. Jadi rel nanti kita bakal lewatin lagi, ikutin lagi, disusurin sampai ke jembatan beton atau jembatan Cipanerekean yang terletak di Putra Pinggan. rel mah teu ka dieu merenya. Rel. Oh. Di sini pun beliau menuturkan bahwa wisata Karangnini udah kurang terurus ya, dikarenakan sudah tidak diurus lagi oleh pihak wisata Kabupaten Pangandaran, sekarang diurus oleh pihak dari Perhutani. Tapi tadi jembatan tadi itu jembatan hubul ya ta? Anu tadi nu kae. Nu 2 kali gini. Nah, kita sekarang sudah sampai ya. Ini itu perempatan ini, Rel. tepat di bawahnya ini adalah jalur kereta api dari Banjar ke Cijulang. Jadi kalau lurus itu ke masuk loket tiket atau pintu masuk dan juga pintu keluar. Kalau ke kiri ini ke parkir utama ya, atau parkir 1 dari kawasan wisata Karangnini. Jadi kita akan belok kiri menyusuri rel lagi sampai ke jembatan Cipanerekean. No. Nah, jadi jalur atau jalan yang kita lalui ini adalah bekas dari rel kereta api jalur Pangandaran Cijulang yang sudah nonaktif. Sekarang pun yang tersisa dari jalur ini hanyalah sisa-sisa patok-patok PT KAI ya. Kalau bantalan atau apalagi rel sudah nggak ada, tentunya udah kemana kali. Kurang lebih sekitar 3-4 km kita bakal menemukan jembatan Cipanerekean yang terletak di Putra Pinggan. Jadi sebelumnya ya teman, jembatan Cipanerekean ini dinobatkan sebagai jembatan kereta api terindah dikarenakan langsung view melihat laut pantai Pangandaran dan juga membelah perbukitan. Menurut sejarah juga dan juga dokumen Belanda dikatakan bahwa pembangunan jalur dari Cijulang, bukan Cijulang, kalau dari Kalipucang sampai ke Cijulang itu adalah jembatan kereta api dengan menelan biaya termahal dikarenakan dari tingkat kesulitan dan bahan baku yang mungkin lebih banyak ya dari proses pembangunan jalur rel kereta api yang lainnya yang ada di Indonesia yang memiliki kontur tanah datar. Sedangkan kalau dari Kalipucang sampai ke Cijulang itu benar-benar banyak areal perbukitan dan juga dataran tinggi yang mengharuskan pembangunannya itu benar-benar membutuhkan bahan baku yang gak sedikit tentunya, dan juga besi-besi dan juga baja mungkin ya yang berkualitas cukup bagus. Cuma disayangkan bisa dilihat sendiri jalurnya itu sudah benar-benar bersih, yang ada hanya sisa patok dari PT KAI
Kalau bantalan apalagi rel ya, baja rel keretanya udah nggak ada. Sangat disayangkan sekali ya teman. Naon? Hah? Waduh, blok. Oh. Ya tentu maju. Jadi rel kereta api ini bisa dilihat ya, di sebelah kirinya itu terlihat pantai Pangandaran dan di sebelah kanan ini perbukitan Batu dan juga sebagian dari perbukitan Gunung Kapur. Lebih dominan Gunung Batu di sebelah sini. Nah, ini kalau mungkin gak rimbun rumputan tinggi seperti ini bisa kelihatan langsung areal pantai. Ini sebenarnya deket, cuma ilalang yang udah cukup tinggi menutupi pandangan yang menjurus ke pantai Pangandaran. Bensin ya. Ayeuna teh. Oh. Bisa dilihat ya, semakin kita mendekati jembatan Cipanerekean semakin rimbun dan juga lebat vegetasi sebelah kanan kirinya juga, ditambah dengan pepohonan yang tumbuh di sekitar bukit bebatuan yang seperti dinding di sebelah kanan dan kiri kita. Sengaja video ini edisi dari Jejak Kejayaan Kereta Api Banjar Cijulang ini gak banyak melalui proses pemotongan agar kalian bisa menikmati perjalanannya dan juga melihat langsung dari jalur rel atau jalur yang kita lalui untuk menuju ke tujuan kita. Seperti inilah keadaannya sepanjang perjalanan ini.
Nah, di depan kita sudah sampai ke jalan yang menuju ke jembatan Cipanerekean. Melihat kondisi jalan yang mungkin tidak melihat kondisinya itu yang tidak memungkinkan untuk memakai kendaraan ke sana, kita memutuskan untuk berjalan kaki menuju ke jembatan Cipanerekean. Oh, mau apa? Ayo. Mending kilo memual ayahnya. Jembatan. Kurang lebih nggak sampai 500 meter mungkin ya, 1 kilo mungkin kejauhan. Kita berjalan kaki menuju ke jembatan Cipanerekean. Kita meninggalkan kendaraan di belakang tempat tadi kita berhenti dikarenakan bisa dilihat ya, waktu kita sebelum berhenti itu ilalang udah cukup tinggi, kayaknya udah tidak kondusif bagi kendaraan untuk masuk ke area sini. Jadi kita memutuskan untuk berjalan kaki agar lebih santai juga dalam proses perekaman. Bisa dilihat dari kanan kirinya juga perbukitan gunung yang dibelah. Menurut Pak Tumino juga mendapatkan penuturan dari kakeknya itu, dari keluarganya, bahwa dalam proses pembelahan bukit ini menggunakan alat pedak seperti dinamit. Jadi kita nanti akan coba ya belusukan ke dalam, maksudnya ke atas jembatan beton atau jembatan Cipanerekean. Alam kan gua Jepang mohon tapi kemarin konten ke gua Jepang deh aku nunggu berarti gua Jepang deh tanya pasir kepala iya oh berarti gua Jepang eta kenapa jembatan bekasna gitu Beliau menuturkan bahwa jadi kalau kita dari arah sini menuju ke arah Cijulang itu, di perbukitan sebelah kanannya itu terdapat bunker-bunker atau bekas benteng-benteng pertahanan dari sisa pasukan Jepang. Jadi di depan kurang lebih 50 meter kita udah menginjak dari pondasi jembatan Cipanerekean. Emang kemana? Nah, saya diajak ke melintir dulu ya ke sebelah kiri. Siapa tahu kelihatan dari pinggir ini jembatan Cipanerekean. Ternyata dikarenakan vegetasi yang lebat masih samar-samar ya kalau di kamera, mungkin kalau melihat langsung ini kelihatan sih dari bentuknya itu setengah lingkaran. Nanti kita coba bakal langsung ke depan. Nah, di sini kita sudah sampai di jembatan Cipanerekean. Lebih tepatnya ini jadi pondasi ya, pondasi sebelum bangunan jembatan Cipanerekean. Kalau sisa betonnya itu ada di sebelah depan. Sangat pantas dan wajar ya jika banyak orang yang bilang ini adalah jalur atau jembatan terindah di Indonesia karena langsung menghadap ke laut pantai selatan yaitu Laut Pangandaran, dan juga dengan pemandangan areal perbukitan yang luas dengan hamparan yang begitu hijau dan juga banyak pepohonan menjulang tinggi.
kita mencoba ya untuk melihat konstruksi dari betonnya itu ke bawah, mudah-mudahan kerekam dengan jelas. Dikarenakan medan yang cukup sulit dan juga terkendala oleh alat. Pada ngerekam ulat ini. Hari di handap saya lemur ah. Saya tampilkan ya foto yang diambil pada masa zaman Belanda pada saat masih aktif ya jalur Banjar Cijulang ini. Di sini Pak Tumino menuturkan bahwa di sebelah kanan kita ini di perbukitan batu, tepatnya di atasnya itu terdapat bunker atau tempat pertahanan ya untuk pasukan Jepang. Jadi untuk mengintai pasukan Belanda atau pasukan sekutu yang akan mendarat di pantai Putra Pinggan ini. Mungkin di lain kesempatan kita akan menyusuri atau belusukan ya, melihat bukti bahwa di sana terdapat sebuah bunker atau bekas bunker pertahanan ya dari sisa pasukan Jepang. Kalau sekarang dikarenakan kendala oleh alat ya, karena keterbatasan baterai dan juga melihat vegetasi yang sudah terlalu lebat, mungkin waktu juga udah cukup sore, jadi kita di lain kesempatan akan mencoba belusukan ke sana melihat keadaan bunker dan juga sisa pertahanan pasukan Jepang yang ada di Bukit Cipanerekan ini. Nah, itu sisa dari beton bangunan jembatan Cipanerekan yang berada di Putra Pinggan. Oke teman-teman, dikarenakan ya sudah cukup sore dan juga keterbatasan alat ya, baterai sudah tidak memadai ini karena udah full jadi rekaman. Jadi di lain kesempatan kita akan mencoba membuktikan bahwa di bukit tersebut terdapat bunker sisa dari pertahanan pasukan Jepang. Dan juga buat teman-teman semuanya yang ingin dipandu untuk menelisik ke sini bisa menghubungi Pak Tumino. Nomor beliau saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton dari series pertama dari masa kejayaan jalur kereta api Banjar Cijulang ini. Nah, terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa jika kalian suka dengan video saya, silahkan di like dan share kepada teman-teman kalian. Dan satu lagi ya, jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.